Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Hi everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me Ilham Fikrillah. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita tentang basic English grammar. Kita akan membahas tentang penggunaan simple present. Nah, apakah itu simple present? Nah, ini simple present tense. Simple present tense ini suatu pola kalimat yang sangat sederhana, makanya disebut dengan simple present tense-nya. Jadi seperti yang video yang lalu, sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris terdiri dari subjek dan predikat. Nah, simple present juga sama. Nah, bedanya bila di video-video yang lalu kita menggunakan be sebagai verb utamanya, dan sekarang kita akan menggunakan verb yang lain. Ya. Sebelumnya kita akan coba pahami dulu polanya ya. Jadi sekali lagi, pola dari simple present tense ini sangat sederhana, yaitu ada subjek dan predikat. Bila perlu ada keterangan ataupun objek ya, bila diperlukan. Nah, jadi intinya seperti pada video yang lalu, kalimat sederhana hanya memerlukan subjek dan predikat. Dan simple present biasanya menggunakan kata kerja, bukan be yang dijadikan sebagai kata kerja, tapi ini benar-benar melakukan suatu kegiatan. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan simple present ini, kita kembali dulu ke yang namanya subjek. Nah, biasanya kita menggunakan noun ataupun pronoun. Nah, subjek ini, pronoun ini biasanya kita membagi menjadi tiga. Ada yang first person, ya, ada yang second person, ada third person. Ya. Ada orang pertama, ada orang kedua, orang yang ketiga. Orang pertama maksudnya adalah orang yang berbicara, orang kedua adalah orang yang diajak bicara, dan orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Dan ketiga jenis orang ini, ya, ketiga jenis pronoun ini ada yang singular, ada yang plural. Misalnya kalau orang pertama ya, first person, itu ada contohnya ada I, kemudian ada we. Nah, kalau singular I, dan kalau plural we ya. Kalau I itu adalah saya, we adalah kita. Kemudian ada yang plural. Kemudian ada yang second person, seperti you. Nah, ini you ini seperti disinggung di video yang lalu juga, bisa kita artikan dengan kamu, satu orang, ataupun kita artikan dengan kamu, dengan kalian. You ini kita bisa artikan dengan kalian. Nah, kemudian yang third person, orang ketiga, seperti she untuk dia seorang perempuan, he untuk seorang laki-laki, dan it untuk benda ataupun hewan. Nah, hal ini harus diperhatikan karena ketika kita akan membuat suatu kalimat simple present, kata kerja yang akan kita gunakan sangat terpengaruh oleh apakah subjeknya orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Dan yang harus diperhatikan adalah ketika kita menggunakan orang ketiga tunggal, she, he, atau it. Nah, biasanya ditambahi di akhir kata kerjanya ditambah dengan akhiran s. Nah, misalnya saya berbicara, I talk. Ya. Kita berbicara, we talk. Kemudian itu yang contoh yang first person, yang singular ataupun yang plural. Misalnya yang second person, you talk. Ya. Jadi sekali lagi, you itu bisa singular, bisa plural. Nah, kemudian yang third person, kalau yang jama, yang plural, we talk, they talk ya. Ya, untuk contoh third person plural, misalnya they talk, tidak ada akhiran s, tapi berbeda dengan third person yang singular, she talks, he talks, it rains, ada s di ujungnya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya simple present ini? Jadi simple present ini secara singkat yaitu
pola kalimat yang digunakan jika kita ingin menceritakan kebiasaan kita, ya. Misalnya, I eat breakfast every morning. Saya makan sarapan setiap pagi. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah tiap hari dan sebagainya. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan simple present, biasanya kita menggunakan yang namanya frequency adverb ataupun keterangan frekuensi, keterangan seberapa sering. Ya, yang sering kita gunakan itu ada always. Always itu yang paling sering, ya, yang selalu. Ya, kita artikan dengan selalu, always, selalu. Ada usually, kemudian di bawahnya ada usually, yaitu biasanya. Kemudian ada often, kemudian ada often, tulisannya often, ya, bacanya often, itu biasanya, kadang-kadang. Ya, kadang-kadangnya lebih sering dibandingkan dengan sometimes. Sometimes ini kadang-kadang yang lebih jarang daripada often. Kemudian ada seldom, jarang lagi. Ada seldom yang artinya lebih jarang. Kemudian ada rarely, itu lebih jarang dari seldom. Dan ada never. Never ini tidak pernah. Nah, itulah beberapa kata frekuensi adverb yang sering kita gunakan ketika menggunakan simple present. Dan ini kapan digunakannya? Nah, kata-kata tersebut biasanya ditempatkan setelah subjek, ya. Tapi kadang-kadang juga kita menemukan kata-kata tersebut diletakkan sebelum subjek ataupun di akhir kalimatnya, ya. Selain yang barusan, always, kemudian usually, often, sometimes, seldom, rarely, dan never, kita juga sering menggunakan misalnya a day, a week, a year, a month, dan sebagainya. Itu biasanya kita gunakan juga sebagai keterangan yang menerangkan seberapa sering. Misalnya kita menggunakan dalam contohnya I drink coffee once a week. Ya, saya minum kopi seminggu sekali, dan sebagainya. Ya. Dan yang sering kita gunakan juga ketika menggunakan simple present yaitu every. Nah, harus diingat every ini singular. Makanya setelah every, kata bendanya harus singular juga. Misalnya every morning. Tidak boleh every mornings ataupun every month, bukan every month, ya. Itu beberapa kata keterangan frekuensi yang lain yang selain dari always dan sebagainya tadi. Nah, teman-teman, barusan kita menggunakan keterangan frekuensinya itu setelah ataupun diletakkan sebelum kata kerja, ya. Misalnya tadi I drink coffee, I sometimes drink coffee. Saya kadang-kadang minum kopi. Nah, kita juga bisa menggunakan keterangan ini jika kata kerjanya kita balik lagi menggunakan be ataupun contohnya am, are, is. Tapi ini harus setelah penggunaannya harus setelah kata kerja tersebut, setelah be-nya itu. Misalnya Tom is always late. Tom selalu telat. Nah, kalau kita ingin menggunakan kata kerja come, bisa juga, ya. Tom always come late, ya. Beda, ya. Jadi kalau kita menggunakan be dulu setelah subjek, be kemudian kata keterangannya. Tapi jika kita menggunakan kata kerja selain to be, kita boleh menyimpan atau meletakkan keterangan frekuensinya setelah subjek sebelum kata kerjanya. Tapi kalau kita menggunakan kata kerja to be, ya, menjadikan to be sebagai kata kerjanya, keterangan frekuensinya harus diletakkan setelah to be. Nah, teman-teman, tadi kita sudah singgung bahwa penggunaan kata kerja dipengaruhi oleh subjeknya. Jika dia orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ditambah akhiran s. Tapi tidak semua
ya serta-merta langsung ditambah S saja. Ada beberapa kata yang harus sedikit mengalami perubahan. Misalnya ada yang berakhiran SH seperti push, itu tidak boleh, tapi kita harus push, atau misalnya teach ya berakhirannya CH, kemudian juga teach ya double S ataupun yang X ya, misalnya fix, itu kita harus menambah ES bukan hanya S. Dan kemudian juga ada huruf-huruf yang berakhiran Y tapi dia yang berbunyi ya, misalnya cry, itu kita harus berubah dari Y-nya menjadi I kemudian baru ditambah S. Tapi beda dengan pay yang sama-sama menggunakan akhiran Y tapi Y-nya menjadi konsonan, menjadi bunyinya tetap Y ya, kita langsung tambah dengan S saja. Di video sebelumnya juga kita pernah membahas tentang have dan has ya. Jadi di simple present kali ini juga kita akan membahasnya. Jadi untuk has ini digunakan untuk yang singular, third person singular ya, seperti she, he, it, itu menggunakan has. Nah selain dari itu you, we, they itu menggunakan have. Jadi misalnya I have a book, she has a book. Nah, selain have dan has ada juga perubahan kata bantu ya. Misalnya untuk I, you, we, they itu kita sering menggunakan kata bantu do di simple present ini, dan untuk she, it menggunakan does. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat pernyataan negatif menggunakan simple present ini ya. Jadi menggunakan pola negatif dari simple present ini kita memerlukan do atau does sebagai kata bantu, baru kita menambahkan noun. Jadi misalnya contohnya saya minum kopi, I drink coffee. Nah, saya tidak minum kopi, I do not drink coffee. Dia seorang perempuan minum teh, she drink tea. Dia seorang perempuan tidak minum teh, she does not drink tea. Nah itu ya. Nah kemudian seperti di penggunaan be, kita juga bisa contractionnya kita bisa meningkatnya jadi I don't ataupun she doesn't. Selanjutnya bagaimana jika membuat kalimat tanya? Nah untuk membuat kalimat tanya kita memposisikan kata kerja bantu lagi do di awal ya, sebelum subjek. Jadi misalnya apakah saya menyukai kopi? Do I like coffee? Nah, misalnya kan jadi kalimat pernyataannya I like coffee. Saya suka kopi. Nah, jika membuat pertanyaan kita tambah do di awal kalimat sebelum subjek. Do I like coffee? Nah, jadi kata kerjanya tetap beda dengan yang video sebelumnya ketika be menjadi verbnya. Nah, jika be menjadi verbnya, kita tidak menggunakan do lagi, tapi si be itu dipindahkan ke depan ya sebelum subjeknya. Nah, jadi kalau do itu untuk I, you, we, they, does untuk she, it. Nah, itu disimpan di depan sebelum subjek. Ya. Kecuali kalau kita menggunakan be sebagai predikatnya, ya. Kita tidak menggunakan lagi do di depannya. Nah, selanjutnya bagaimana menggunakan kalimat tanya, ya, menggunakan kata tanya seperti where. Where itu kita gunakan untuk sekali lagi mencari informasi tentang tempat. Kalau when itu mencari mencari informasi tentang waktu, ya. Nah, jadi ini posisinya tetap di
Jadi pokoknya untuk membuat kalimat tanya, jadi subjeknya yang tadinya paling awal menjadi setelah kata kerjanya, dan jika menggunakan kata tanya tambahan ya kita posisikan kata kerjanya kata tanyanya di depan kata kerja. Baik teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.